Menurunnya elektabilitas Nasdem disebabkan karena arah polarisasi yang melekat pada tokoh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia juga menilai bahwa sudah semestinya tokoh yang lekat pada hal tersebut tidak mengikuti kontestasi politik 2024. How come? Saya katakan dari awal bahwa polarisasi ini sudah mulai ada arahnya ke sana gitu loh. Makanya kalau tokoh-tokoh seperti Anies itu, memang kendala terbesarnya adalah isu-isu soal polarisasi ini. Isu polaris politik tersebut, kata Adib, semakin tajam ketika sosok Anies Baswedan diberi stigma sebagai bapak politik identitas. Wajar jika elektabilitas Nasdem sebagai partai restorasi Indonesia menurun. Platform yang dijalankan Nasdem tidak sejalan dengan tokoh Anies yang memainkan politik identitas. Nah, saya kira ketika platform Nasdem itu yang restorasi Indonesia yang menolak politik identitas begitu, mengambil orang yang distigmakan berjalan dengan politik identitas. Sebetulnya kan pembicaraan mengenai dukungan Nasdem terhadap Anies ini muncul dalam 1 tahun belakangan ini ya, di kalangan elit, di media juga ada perbincangan tentang itu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah, di mana Indonesia bagian timur ini adalah salah satu lumbung atau basis suara Nasdem pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 Indonesia bagian timur itu Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Dan dari survei kita pada Mei itu suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan tengah sekitar 10,8%. Pada survei Agustus itu turun menjadi 3,9%. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Usai deklarasi Anies Baswedan jadi Capres 2024, elektabilitas Nasdem merosot, Partai Demokrat menguat. Calon Presiden 2024 mulai hangat dibicarakan beberapa waktu ini. Apalagi usai Anies Baswedan diusung Partai Nasdem untuk maju di Pilpres penerus Presiden Joko Widodo. Namun demikian terdapat hasil survei yang mengejutkan dari Partai Demokrat. Dari hasil survei, Pollmetrics menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, yakni dari 8,5% pada Juni menjadi 11,3%. Pasca deklarasi pencapresan Anies, elektabilitas Nasdem terus merosot. Sebaliknya Demokrat justru melejit ke peringkat kedua, kata Direktur Eksekutif Pollmetrics Indonesia Dendi Rulianto. Dendi mengatakan elektabilitas Demokrat melejit menjadi 11% dan berhasil menggeser posisi Partai Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan Capres-Cawapres. Partai-partai politik berharap dapat mendulang koktail efek. Harapannya figur Capres atau Cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Usulan siapa Cawapres yang bakal mendampingi Anies membuat PKS dan Demokrat masih belum sepakat untuk bergabung, kata Dendi. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menguat. Demokrat bersikeras mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Hovifah Indar Parawansa. Pemilih Anies terutama dari kalangan Islam masih wait and see. Apakah koalisi yang digagas Nasdem bakal terbentuk agar bisa mengusung Anies pada Pilpres? Ujar Dendi menjelaskan. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Jika tercapai duet Anies Ahaye, besar kemungkinan Demokrat bakal makin meningkat elektabilitasnya, kata Dendi. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PKS 5,5% dan lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7%, yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan P3 2,0%. Selanjutnya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Perindo 1,1% dan Partai Umat 1,0%.
Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Pollmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi.